di sini. Jadi di sini kita udah kedatangan Mas Panca. Halo Mas Panca, apa kabar? Halo Kak Dila, waduh udah lama banget kita nggak ngobrol nggak ketemu ya. Karena kebetulan Dila dan aku ini sama-sama di UOG, sama-sama di satu PPIGJ. Jadi ini ajang kita reunian juga ya Dila ya. Bener-bener, tapi reunionnya kita ngajak-ngajak teman-teman lain untuk ke UK juga. Iya, pasti dong pasti. Oke, gimana kabarnya Mas Panca? Apakah Kak, sehat? kebetulan lagi diuji nih, dikasih sakit. Cuman karena antusias dari teman-teman award ini luar biasa, jadi ini jadi penyemangat tersendiri nih Kak Dila untuk aku. Thank you banget Mas Panca, karena kebetulan Mas Panca ini lagi nggak enak badan teman-teman. Tapi karena Mhm. udah suka banget ya untuk sharing, terus juga komitmen teman-teman juga tinggi. Jadi Mas Panca melakukan yang terbaik untuk hari ini dan hadir bersama teman-teman Amin. semua. Oke, di sini ada beberapa nih Mas Panca yang udah Mhm. ngambil kelas di Awardee sebelumnya dan ada beberapa juga yang masih baru banget. Jadi mungkin Oh, oke. emang cakupannya pingin langsung daftar Chevening atau mungkin ada beberapa yang sambil daftar LPDP sambil nyoba Chevening juga. Mhm. Jadi Oke. emang para pemburu beasiswa nih teman-teman. Dan aku sangat mengapresiasi untuk semuanya yang hadir karena hari ini kan tanggal merah ya. Jadi pasti teman-teman meluangkan waktu untuk tidur, istirahat, dan mungkin mengerjakan sesuatu yang lainnya untuk hadir di sini. Tanpa membuang waktu lama lagi, jadi sekarang kita langsung aja ke kegiatan yang pertama yaitu penyampaian materi tentang Chevening. Jadi sebelumnya Mas Panca adalah awardee Chevening yang kita tahu bahwa acceptance rate-nya itu sangat-sangat rendah ya Mas Panca ya. Sekarang udah 2 atau bahkan 1, sekian. Pokoknya yang pasti dari tahun ke tahun tuh semakin berkurang kuota untuk orang Indonesia. Tapi meskipun demikian, kita wajib bersyukur nih Kak Dila, karena Indonesia itu termasuk yang acceptance rate-nya termasuk tinggi dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kayak di batch aku tuh ada 60 orang, turun lagi di batch 2022, 2023 itu ada sekitar 49 orang, turun lagi kemarin di 2023, 2024 tuh ada sekitar 45 orang 45 orang dari seluruh Indonesia tuh. dari 160 negara. Wah, oke. Dan itu Kalau terpisah ya ke beberapa universitas ternama yang ada di UK. iya, Oke, jadi tanpa menunggu waktu lama lagi, waktu dan tempat kita persilahkan. oke, thank you Kak Dila. Aku ambil alih ya Kak Dila ya. Selamat Silahkan. malam teman-teman. Selamat malam teman-teman Awardi. Perkenalkan nama saya Panca Tirtayasa. Saya dan Dila kebetulan kuliah di kampus yang sama di University of Glasgow, cuma beda courses doang. Saat ini saya bekerja sebagai ASN di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai auditor pemerintah dan penempatan di Bandar Lampung. Kebetulan memang asli Bandar Lampung juga. Nah, karena topiknya saya tadi ngelihat topiknya kita malam ini akan apa ya? Ngebedah how to write an outstanding essay. Jadi saya akan coba untuk memaparkan apa sih yang harus teman-teman tulis di esainya Chevening seperti itu. Dengan asumsi bahwa teman-teman ini udah tahu semua hal tentang Chevening, udah tahu tentang portal Chevening, how to apply, eligibility-nya, segala macam. Nah, sekarang tinggal pasti teman-teman ini kayak bingung nih, aduh gimana ya cara untuk bikin esainya. Karena esainya Chevening itu hanya 500 kata, ada 4 esai, hanya 500 kata. Jadi yang bikin pusing adalah bagaimana kita menuangkan semua ide dan gagasan kita ke dalam 500 kata di tiap esainya. Itu yang bikin mumet sebenarnya. Jadi disclaimer, saya akan coba berdasarkan pengalaman saya. Kebetulan saya coba Chevening ini kemarin percobaan pertama dan alhamdulillah langsung diterima. Jadi nggak nyangka juga. Dan saya nggak pakai proofread karena nggak ada yang mau nge-proofread saya, nggak pakai mock interview karena nggak ada yang mau nge-mock interviewin saya. Jadi bener from zero, pokoknya from scratch banget deh, pokoknya bener dari nol banget saya
fighting alone. Nah, dan semoga ini bisa menginspirasi teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman, untung ada Kak Dila nih dari Awardee, karena memfasilitasi teman-teman untuk bisa nanti ngasih bimbingan beasiswa seperti itu. Aku mulai aja. Ya. Oke. Temanya tuh broaden your horizon with Chevening Scholarship. Tadi udah disebutin ya, saya Chevener tahun 2021-2022. Nah, selangkah lebih jauh tentang esainya Chevening, di awal-awal ini saya pengen teman-teman tuh tahu konsep STAR dan SMART. Kenapa? Karena inilah yang membuat esai teman-teman bakal menjadi pembeda dengan esai yang lainnya. Kalau teman-teman bisa menerapkan STAR dan SMART method ini, insya Allah tim assessment itu bakal memberikan nilai lebih untuk teman-teman. STAR itu apa sih? STAR itu adalah S-nya situation, mendeskripsikan situasi ataupun konteks dari case study-nya. Task-nya itu tugasnya menjelaskan tantangan-tantangannya yang perlu dipecahkan. Action, mendeskripsikan tindakan ataupun aksi yang diambil untuk memecahkan ataupun untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Dan result, R-nya itu result, untuk meng-highlight result dari action yang tadi udah teman-teman ambil. Sederhananya tuh kayak ini nih berurutan. Kenapa saya selalu kasih tahu ke menti-menti saya untuk pakai STAR? Karena nanti esainya itu bakal ngalir. Jadi nggak akan jumping dari belakang ke depan, dari depan ke belakang lagi, dari belakang ke depan lagi, nggak akan jumping seperti itu. Dengan STAR itu akan ngalir. Oh, ada situasi, situasinya itu seperti apa? Oh, ada tugas yang harus saya laksanakan, tantangan-tantangannya apa? Dan untuk memecahkan tantangan tersebut, saya harus mengambil action. Actionnya saya ngapain aja? Bla bla A, B, C, D. Akhirnya dengan action yang saya ambil, maka saya dapat resultnya, hasilnya seperti apa. Nah, SMART, SMART ini adalah spesifik. Biasanya SMART ini dipakai untuk esai career plan. Career plan. Spesifik, objektif, goalnya itu harus spesifik dan clear, measurable, objektifnya itu tujuannya itu harus bisa kuantifisir, achievable, dapat diraih, relevan, dan punya time bound ya, timely seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman lihat di sini ada result, resultnya misalkan teman-teman, oh ya situasinya saya waktu itu ditaruh di pedalaman, misalkan gitu kan, teman-teman pengen nulis seperti itu, ditaruh di pedalaman, tugasnya saya harus mengajar siswa-siswa di pedalaman nih, misalkan di Papua seperti itu. Actionnya apa? Actionnya misalkan teman-teman mencoba untuk, oh ya saya membuat perkumpulan, lalu saya mencoba membuat ini, saya mencoba berkoordinasi dengan ini. Nah, resultnya ini harus yang bisa diukur. Jangan resultnya cuman, ya murid-murid jadi pintar. Pintar itu belum bisa diukur loh. Pintar itu belum ada indikatornya. Pintar itu ketimbang teman-teman nanti bilang, oh ya teman apa murid-murid saya jadi pintar, mending teman-teman bilang, oh ya dari 30 siswa 30-nya lulus dengan nilai memuaskan. Nah, itu resultnya pakai metode SMART seperti itu. Measurable, dapat diukur seperti itu. Oke. Next, kita langsung masuk ke esai yang pertama adalah leadership. Esai strukturnya ini teman-teman saya belum ngasih ke yang lain, jadi teman-teman yang malam ini hadir, insya Allah dapat dulu nih Kak Dila. Oke, ya esai strukturnya. Yang pertama itu adalah, ini saya kasih tips ya, introduction. Yang pertama adalah di introduction, ini kan 500 kata tadi saya bilang. Setiap esai harus 500 kata. Introduction-nya, teman-teman harus menjelaskan apa sih arti pemimpin atau leadership bagi teman-teman dari perspektif teman-teman sendiri. Tidak boleh melihat dari Google, nggak boleh melihat dari Pinterest, seperti itu. Harus berdasarkan perspektif teman-teman sendiri aja. Make it concise. 2 atau 3 kalimat aja udah cukup. Tentang apa itu leader ataupun leadership. Itu di introduction-nya. Nah, di body-nya itu teman-teman pakai tadi yang saya bilang, STAR method. Termasuk tentang challenges-nya, tantangan-tantangan yang harus dihadapi, yang harus deal with, dan bagaimana teman-teman nge-tackle-nya. Nah, ini yang kebanyakan aplikan
cheapening itu salah ya, karena mereka cuma ngisi satu experience. Padahal salah satu syarat eligibility-nya cheapening yaitu mempunyai minimal 2.800 jam kerja. Kalau misalnya teman-teman baca di website cheapening-nya, 2.800 jam kerja. Masa iya di 2.800 jam kerja tersebut teman-teman cuma bisa nyebutin satu experience doang, satu pengalaman. Makanya saya tulis di sini minimal 2 pengalaman. Nah, kalau 3 gimana? I'm not sure kalau 3 karena itu pasti bakal 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 mepet banget ya, bener-bener kayak kayak justru malah akhirnya nggak komprehensif seperti itu. Jadi maka saya bilang minimal 2 aja, dan experience-nya itu termasuk bisa gabungan. Uh, Misalkan yang pertama tentang penugasan ataupun tentang kerjaan teman-teman, ataupun nanti yang experience keduanya tentang voluntary experience teman-teman. Di mix saja nggak apa-apa seperti itu. Nah, habis itu yang ketiga di conclusion-nya itu adalah teman-teman nulis nih, apa sih pelajaran yang teman dapatkan dari experience tersebut. Conclusion-nya tuh di situ, ya kan? Jadi ada introduction, ada body, dan nanti conclusion-nya. Conclusion itu teman-teman nyebutin dari 2 pengalaman tadi, apa yang teman-teman petik seperti itu. Itu untuk esai yang pertama di leadership. Untuk yang kedua, itu terkait networking. Untuk yang networking, sama aja. Yang pertama itu teman-teman introduction dulu, jelaskan pentingnya networking dalam hidup teman-teman. Dijelasin. Kalau tadi yang di awal menjelaskan leadership itu apa ataupun leader itu apa. Nah, kalau misalkan yang di networking ini adalah teman-teman menjelaskan uh, bagaimana teman-teman perspektif teman-teman untuk menjaga importance of networking tadi. Jadi di awalnya teman-teman sebutin kenapa penting untuk networking seperti itu. Sama make it concise, 2 atau 3 kalimat tadi udah cukup, karena yang bakal fokusin adalah di badinya. Di badinya tadi sama aja kayak yang tadi leadership, pakai STAR method, including challenge, habis itu memberikan memberikan pengalaman minimal 2. Boleh gabungan antara pekerjaan sehari-hari dengan voluntary experience, ataupun pekerjaan dua-duanya, ataupun salah satunya adalah pekerjaan, yang keduanya internship, itu boleh di mix seperti itu. Nah, di conclusion yang networking sama tadi, yaitu apa teman-teman pelajaran apa yang teman-teman dapatkan, plus, nah ini ada plusnya nih untuk di networking. Jelaskan sedikit bagaimana teman-teman akan nge-engage cheapening networking ini di dalam kehidupan teman-teman ke depannya. Jadi di sini kita kayak sedikit ngambil hatinya tim asesor nih, tim assessment-nya, dengan kita menjelaskan bagaimana kita meng-engage cheapening networking dalam kehidupan kita, seperti itu. Next, kalau misalkan untuk yang networking, sekarang kita yang ketiga adalah why study in the UK. Sama. Nah, cuma bedanya adalah di introduction-nya, explain the gap. The gap-nya itu apa sih? Ada apa nih? Kenapa teman-teman perlu banget untuk study in the UK? Emang kenapa di Indonesia ini kenapa kurangnya apa? Seperti itu. Karena itu akan menjadi justifikasi teman-teman, alasan mengapa teman-teman untuk study in the UK. Dan kalau bisa, ini nih evidence-based intro, supported by factual data. Sekarang kan udah internet udah semakin canggih, untuk mencari data aja gampang banget. Jadi teman-teman dibuka dengan sebuah fakta bahwa misalkan teman-teman pengen tentang pendidikan ya, tentang pendidikan, bahwa pendidikan di Indonesia itu gini, terbukti dari sumber ini, dijelasin tuh sumbernya seperti apa. Nah, itu kan berarti kan teman-teman menjelaskan faktanya, dan itu ada gap. Gap itu mencoba teman-teman penuhi atau teman-teman hilangkan dengan cara kuliah di UK. Nah, badinya ini agak ribet nih untuk yang why study in the UK. Kenapa? Lagi-lagi adalah 500 kata, tapi kita harus bisa ngejelasin paragraf pertama alasan kenapa studi di kampus A. Paragraf keduanya kenapa mau belajar di kampus B.
Paragraf ketiganya, alasan kenapa Pak pengen paragraf di kampus C. Ini yang bikin agak ngejelimet karena itu tadi 500 kata, tapi kita harus menjelaskan alasan justifikasi kita kenapa kita pengen ke kampus A, B, dan C, seperti itu. Do your research, research, dan research. Dan nanti akhirnya tulis kok kesimpulannya seperti apa, gitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan, di-keep dulu, nanti kita akan ada sesi Q&A, kita akan pecahkan bersama-sama, seperti itu. Next, kita ke esai yang terakhir. Ini adalah career plan. Ya, kita career plan. Sama introduction-nya adalah a short intro aja. Kayak misalkan, oh ya, after completing my study, I will return to Indonesia, bla 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 seperti itu kan. Nah, habis itu kita masuk ke badinya. Nah, badinya ini yang jarang dilakukan oleh applicant Chevening karena mereka ngalur ngidul. Mereka langsung tulis apa-apa, bla 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 bla, nggak terstruktur. Nah, cara untuk membuatnya terstruktur adalah teman-teman membaginya dengan ke dalam beberapa term, short term, medium term, dan long term. Gunakan di sini metode SMART, specific, measurable, achievable, realistic, dan timely. Seperti itu. Dengan teman-teman membaginya di short. Short nih teman-teman mendefinisikannya, misalkan timely-nya adalah short itu 5 tahun setelah kembali ke Indonesia. Mediumnya, misal teman-teman timely-nya mendeskripsikan 8 tahun setelah kembali ke Indonesia. Long term-nya, teman-teman mendefinisikannya adalah 10 tahun setelah kembali ke Indonesia. Dengan begitu, timely-nya teman-teman di metode SMART udah kepake. Dan habis itu nanti baru spesifiknya apa, measurable-nya dapat diukur, dan itu dapat diraih. Seperti itu. Conclusion-nya, nah ini juga yang jarang banget applikan Chevening untuk nyebutin nih di conclusion-nya. Karena kadang-kadang begitu udah selesai career plan, udah tutup aja gitu, selesai. Padahal di conclusion-nya, teman-teman harus kalau bisa menjelaskan how you would benefit the UK-Indonesia relationship through Chevening. Jadi bagaimana teman-teman bisa memperkuat hubungan bilateral antara UK dan Indonesia melalui Chevening ini. Setelah teman-teman lulus tadi career plan, teman-teman sebutin tuh di situ gitu kan. Kayak misalkan saya waktu itu, fokus saya waktu itu adalah pemberantasan korupsi. Dan kebetulan saya cari di UK government itu ternyata ada Indonesia dan UK terkait how to eradicate corruption seperti itu. Nah, aku pakai itu sebagai benefit UK-Indonesia relationship. Jadi aku tulis di situ, aku akan membuat webinar berskala internasional yang mengundang pakar-pakar anti korupsi, pakar fraud dari KPK, dan dari UK government, seperti itu. Jadi mungkin itu yang kenapa esaiku kepilih kali ya, seperti itu. Nah, habis itu yang kedua adalah explain how you would engage the Chevening community in your career. Jadi bagaimana teman-teman mau mengengage komunitas Chevening in your career. Karena sampai sekarang, aku tuh juga nggak nyangka ya, padahal udah 2 tahun lulus, tapi ternyata Chevening community itu sampai sekarang tuh masih jalan. Walaupun kita udah kembali ke negara masing-masing, dan masih ada beberapa teman yang ada yang stay di UK, tapi kita tetap ada ritual seminggu sekali ngobrol-ngobrol di Zoom seperti itu. Itulah Chevening community-nya, engaging di Chevening community-nya itu kepake seperti itu. Oke. Itu yang terkait esainya. Nah, aku pengen ngejelasin yang ini. Wait. Ada do's and don'ts yang harus teman-teman perhatikan ya. Kalau misalnya tadi pertanyaannya ada topiknya ada how to be an outstanding applicant. Yang pertama wajib banget adalah be you. Banyak banget di YouTube pasti udah banyak banget tentang esai Chevening. Teman-teman mungkin terinspirasi, akhirnya malah antara terinspirasi sama copy paste nggak jauh beda ternyata akhirnya nanti. Nah, maka aku selalu bilang be you. Karena apa? Syarat Chevening tadi adalah 2.800 jam kerja. Di antara 2.800 jam kerja itu, di leadership-nya, di leadership tuh teman-teman nggak harus menjadi bos ya, nggak harus menempati posisi tinggi. Bahkan teman-teman bisa, misalkan di kepanitiaan,
hanya sebagai seksi gitu kan, ataupun hanya sebagai apa. Yang penting adalah actionnya. Actionnya gimana teman-teman bisa memberikan impact. Karena Chevening itu seeking for global future leader, mencari future leadersnya seperti itu. Jadi be you. Dan kita coba ulangi lagi di leadership dan networking SI, pakai star approach, lalu berikan lebih dari satu experience, dan engage the Chevening community. In the study in the UKSI, spesifikasikan alasan teman-teman memilih courses dan universities, not just the ranking reason. Kadang kita masih, aku pernah nge-proofread esai Chevening aplikan, itu dia selalu pakai alasan kenapa milih ini adalah, oh ya, karena ini peringkat nomor ini, berdasarkan time higher education, berdasarkan world rank, seperti itu. Itu udah nggak ini lagi, udah nggak musim lagi pakai kayak gitu. Teman-teman harus lebih research. Ada apa nih di University of Glasgow? Kenapa saya milih University of Glasgow ketimbang Oxford misalkan? Kenapa teman-teman milih Edinburgh ketimbang Manchester? Kenapa teman-teman milih ini? Dicari, benar-benar dicari, dikulik-kulik lagi alasannya. Mungkin ada profesornya yang luar biasa, ada labnya yang sangat luar biasa juga, mungkin juga ada kotanya yang livable banget seperti itu, yang diverse banget kotanya. Nah, jadi benar-benar teman-teman harus research dan research seperti itu. Di career plan, benar-benar harus punya yang clear tadi ya, pakai metode SMART, harus spesifik, dan split your goals into short, middle, and long-term goals. Dan again, engage Chevening and Indo-UK partnership. Meet the minimum and maximum word count. 500 kata ya tadi ya, minimumnya tuh kayaknya 250 deh. Minimumnya 250 kata, berarti maksimal. Karena kalau misalnya teman-teman mau nulis 501 kata aja udah nggak bisa. Di 500 kata tuh udah mentok di aplikasi portal Chevening-nya. Read, revise, reread lagi, baru submit. Kadang untuk menulis esai ini nggak cukup dengan kita sekali nulis, baca, langsung submit. Kadang memang kita harus, kalau misalnya teman-teman ada kesempatan untuk ada jasa proofread, teman-teman bisa pakai jasa proofread seperti itu untuk minta feedbacknya nanti, habis itu baru diperbaiki lagi, habis itu nanti dicoba dikirim lagi, Kak, kayak gini udah bener belum? Nanti mungkin ada revisi lagi, ditulis lagi, dibaca lagi, dikirim lagi, baru akhirnya final dan siap untuk disubmit. Seperti itu. Itu do's-nya. Don'ts-nya adalah, nah ini. Mas Panca, Ya, ngomong, yang slide do and don'ts-nya belum kelihatan. oh ya ampun, iya aku lupa nge-share ya, astaga. Oh iya, iya, iya. Wait. Oke. New share. Oke, aku lupa. Udah kelihatan ya, Kak Dila? Masih proses sih di saya, masih yang career plan. Oke, Oke, udah. wait. Yang Share live screen as lagi. si bener tuh dia. Udah? Masih proses. Oke. Oke, udah ya. Oke, tadi ya ini dia. Ini dia tadi do's and don'ts-nya. Di you, terus aku ulangi lagi. Di leadership dan networking-nya pakai STAR method. Di study in the UK, alasannya bukan hanya sekedar ranking. Di career plan, di split goals-nya teman-teman tuh ke dalam short, middle, and long term. Meet the minimum and maximum word count. Read, revise, reread, submit. Dan di saat yang bersamaan, meskipun ya Chevening saat ini selama 3 tahun terakhir, selama 4 tahun terakhir kalau nggak salah, selama 4 tahun terakhir ini nggak perlu IELTS. Berarti udah keren, udah seneng banget nggak sih kita kalau misalkan udah nggak perlu lagi IELTS, nggak perlu lagi TOEFL IBT, karena teman-teman cukup bikin esai, submit di portal Chevening-nya. Tapi teman-teman harus tetap butuh IELTS ketika daftar LOA dari kampus. Karena nanti ada timeline-nya dari Chevening, tanggal sekian bulan Juli 2024, teman-teman harus punya minimal 1 LOA dari kampus yang ingin dituju. Tapi ketika daftar Chevening, teman-teman nggak perlu.
nggak perlu English proficiency testnya. Next, nah ini dia don'ts ya. Nah, sistem di UK, plagiarism di UK itu luar biasa. Jadi jangan sekali-sekali jangan coba-coba untuk teman-teman pakai chat ataupun pakai aplikasi esai ataupun ngelihat dari esai orang karena akan kelihatan, karena akan kedetek di UK. Sistem plagiarism di UK itu luar biasa. Oke, yang pertama jadi no repeat answer, karena 2.800 jam kerja menandakan teman-teman punya banyak pengalaman. No plagiarism, no other language but English, jadi emang harus bahasa Inggris. Dan yang fatal, nggak tahu tentang Chevening Scholarship. Dan yang terakhir adalah nggak boleh late submission. Seperti itu. Oh ini dia. Oh, sekadar aku mau sharing aja my personal experience in applying for Chevening. Karena waktu itu aku kebetulan penempatan di Papua. Waktu itu aku penempatan di Papua karena kejadian luar biasa. Chevening itu satu-satunya beasiswa yang bisa saya daftar waktu itu karena saya ingat banget 4 bulan internet di Papua itu mati total, kabel fibernya putus dan untuk memperbaikinya butuh dari Jepang. Jadi nunggu dari Jepang dulu pakai kapal laut, jadi bisa kebayang sebentar beasiswa ke LPDP, AAS itu kan di bulan-bulan awal tahun kan, seperti itu. Sementara Chevening itu kan di akhir-akhir tahun. Nah, putusnya kabel fiber internet di Papua itu di awal-awal tahun. Jadi aku udah nggak bisa lagi daftar LPDP, daftar AAS itu nggak bisa. Dan kebetulan Chevening buka ketika internet di Papua udah benar seperti itu. Nah ini dia. Aku tuh termasuk yang nggak ikut mentoring dan mock interview karena memang waktu itu nggak tahu. Aku kan benar-benar yang nggak tahu informasi bahwa ada mentoring session dari Chevening Alumni Association Indonesia, ada mock interview juga dari Chevening Alumni, dan ketika aku mau daftar ternyata udah terlambat. Jadi benar-benar aku ngerjain sendiri, ngerevisi sendiri, baca lagi, ngerevisi lagi sendiri, baca lagi, revisi lagi, hingga akhirnya, oke, kayaknya cukup deh, aku harus submit seperti itu. Dan ketika dapat email bahwa aku lolos untuk interview, aku memitigasi risiko, nggak mau kejadian internet hilang itu menjadi penghambat untuk dapetin beasiswa Chevening. Jadi waktu itu terbang dari Papua ke Lampung hanya untuk interview, besoknya balik lagi ke Papua. Kali itu tadi aku nggak mau hanya gara-gara internet di Papua, istilahnya benar-benar nanti ketika interview ngadat ataupun putus-putus, jadi benar-benar yang oke, hari ini terbang, besoknya interview, kan penerbangan Papua Jakarta aja tuh 6 jam ya, minimal 6 jam. Jadi terbang, istirahat dulu, besok interview, besok lagi balik lagi ke Papua seperti itu. Dan kamu harus punya jawab. Nah tadi, how to be an outstanding applicant, you've got to have unique answer during the interview. Aku ingat banget deh, waktu itu ketika ditanya sama tim panelsnya, oh ya katanya, selain akademik, ini bocoran pertanyaan, selain akademik, apa yang bakal kamu lakukan nih di UK? Kebetulan aku tuh ngajar yoga kan, Dila tahu nih, Kak Dila tahu nih kalau aku ngajar yoga. Aku bilang ke tim panelsnya, oh aku akan ngajar yoga ke mahasiswa-mahasiswa di University of Glasgow. Terus ternyata itu bikin si panelnya 3 orang ketawa. Oh really? You you practice yoga? Yeah, I'm teaching yoga. Aku bilang kayak gitu kan. Terus mereka ketawa dan aku pikir kayaknya kalau mereka ketawa semoga itu menjadi apa ya pertanda pertanda yang baik deh untuk aku seperti itu kan. Dan ternyata emang benar seperti itu. Oke. Okay. Nah ini dia. Ini tadi. Ini adalah Cheveners di University of Glasgow. Ini Kak Dila pasti tahu nih beberapa temennya. Ini ada Joel, ada Kak Rendeng. Dila tahu lah Kak Dila ya. Ini kami tuh selalu ada setiap kayak setiap 3 bulanan ataupun setiap semesteran kita tuh selalu dikumpulin lagi. Kita ngebahas progresnya. Oh ya ada apa nih misalkan ada kendala apa. Nah yang baju merah ini itu kita nyebutnya PO, Program Officer. Istilahnya itu kayak kakak asuh, kakak asuh perwakilan dari Chevening yang untuk
memecahkan masalah kita. Karena aku pengalaman sendiri terbantu banget dengan chevening. Waktu aku di UK, ayahku meninggal. Ayahku meninggal pas aku di UK, dan aku tuh ngirim email ke Chevening. Chevening dengan luar biasanya mengurusi semua-semuanya, tiket pulang pergi, memastikan bahwa aku mentalku juga kuat, memastikan semuanya tiket udah ready, apa yang aku butuhkan tuh siap gitu. Jadi aku luar biasa banget, termasuk aku ngerasa sangat beruntung banget dapetin chevening karena tidak hanya proses perkuliahan yang dibantu, cuman di luar perkuliahan, masalah personal aja, chevening benar-benar mencoba untuk meringankan beban kita seperti itu. Dan live as chevener, aku dan Dila itu join PPIGJ, lalu aku participated in voluntary activities. Aku waktu itu berpartisipasi di refugees. Terus aku expanded network with other cheapeners. Terus aku explore UK dan European countries. Seminggu dalam 7 hari aku mengunjungi 7 negara di Eropa. Nggak nyangka bisa mengunjungi Austria, Hungary, Italy, Greece, apalagi ya, pokoknya banyak banget deh, nggak nyangka banget. Habis itu cope with the weather. Karena di Glasgow itu sehari-hari kayaknya 11 derajat deh suhunya. Itu belum winter ya. Kalau udah winter, aduh luar biasa. Jadi sehari-hari selama di Glasgow tuh aku pakaian minimal 5 lapis. Pakai kaos dalam, pakai kaos, pakai sweater, pakai jaket, dan pakai coat. Itu sehari-hari, saking dinginnya Glasgow. Seperti itu. Terus adjusted to the different styles of teaching and course load. Got discount, discount, and more discount. Dan aku alhamdulillah berkesempatan untuk kerja part time di laundry shop. Terus Glasgow termasuk orang yang friendly, dan moto Cheapeners adalah scholar for a year, cheapener for a whole life, seperti itu. Oke. Kayaknya kalau untuk materi aku udahin dulu aja, Kadila. Kita akan lebih banyak nanti mengenai, kayaknya tanya jawab aja deh, Kadila. Oke, thank you so much Mas Panca untuk pemaparan materinya yang sangat menarik, bahkan membuat aku tuh flashback lagi ke keseruan kita di UK karena bener belajarnya cuma 1 tahun tapi tuh pelajaran hidupnya banyak banget. Dan aku merupakan salah satu saksi bagaimana Chevening sangat membantu Mas Panca karena saat itu kita kan lagi di proses disertasi ya. Disertasi itu tugas akhirnya untuk S2, di mana Mas Panca punya tanggung jawab akademik, tapi juga karena keadaan jadi harus kembali ke Indonesia. Dan itu sangat-sangat terbantukan kemarin, apalagi pas masih Covid ya Mas Panca ya, di Indonesia kan harus kembali, terus udah Karantina lagi harus kan? karantina dan harus karantina Iya. tuh. Tapi Mas Panca alhamdulillah nggak karantina ya Mas ya jadinya, karena dibantu Enggak, Chevening. dibantu Chevening dan dibantu KBRI. Iya. Oke, nah aku recap dulu sebentar. Jadi Oke. tadi untuk esai ada beberapa poin. Yang pertama leadership, tentunya pas leadership Yes. kita harus menunjukkan apa sih action kita yang telah kita berikan untuk membantu sekitar dan apa sih pengertian leadership menurut kita. Jadi nggak boleh pakai chat GPT dan lain sebagainya. Lalu ada networking juga, bagaimana teman-teman meyakinkan bahwa nanti tuh teman-teman akan engage, nggak cuma sesama Sevener, tetapi juga ke lingkungannya teman-teman. Dan kenapa di UK? Pas di UK jangan cuma pakai karena QS World Ranking-nya nomor 1, nomor 2, dan lain sebagainya, tapi cari alasan yang matang teman-teman. Bisa dari dosen, dari silabusnya, atau dari fasilitas yang diberikan oleh kampus. Dan yang terakhir adalah career plan. Nah, aku setuju banget sama Mas Panca yang bilang, jangan cuma bilang, aku akan kembali membangun Indonesia, memberikan hubungan yang baik antara Indonesia dan UK, tapi kalau nggak ditulis dengan detail, nggak dibagi ke dalam beberapa tahapan seperti yang jangka panjang, menengah, dan pendek, itu orang-orang nggak akan tahu bahwa teman-teman memiliki rencana yang panjang. Tadi do and don'ts-nya udah diberikan oleh Mas Panca, dan aku juga sangat tertarik nih untuk mendengarkan pertanyaan dari teman-teman karena udah ada beberapa yang raise hand. Oke, yang pertama kayaknya Kak Pramudito. Oke, sebelumnya Mas Panca mau 3 pertanyaan dulu atau satu-satu? 3 pertanyaan nggak apa-apa deh. Oke, 3 pertanyaan. Yang pertama Kak Pramudito,
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes tes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ya, terima kasih ya atas pemaparannya Mas Panca. Luar biasa sekali ya. Dan percobaan pertama langsung lolos dengan kuota yang menurut saya itu gimana ya? Kuotanya sedikit sebenarnya sih, tapi bisa langsung lolos itu keren banget perjuangannya sih. Di sini mungkin ada beberapa pertanyaan sih yang pengen aku tanyain. Mhm, Karena sebenarnya sih juga penasaran juga sih sama beasiswa Chevening ini. Yang mhm, pertama, jadi terkait untuk ininya ya, temanya gitu ya Mas ya. Di sini tuh mhm. apakah ada tema tertentu gitu untuk beasiswa Chevening misalnya eh, dari pihak Chevening yang dia cenderung nyari untuk yang pengembangan ke bidang apa misalnya gitu. Apakah ini Oh, terbuka untuk semua atau gimana? Yang pertama itu dan fokusnya lebih cenderung ke apa? Yang kedua terkait mhm. untuk seleksinya sih juga aku penasaran Mas. Nah di Chevening ini tuh ada berapa tahap seleksinya sih? Oke. Kalau kalau dari yang sebelum-sebelumnya itu sempat ya pernah dengar juga katanya dari administrasi langsung interview ya, hampir Oh, sama kayak AAS. Nah yang untuk tahun ini nih apakah apakah seperti itu atau ya memang seleksinya cuma administrasi, administrasi misalnya dipanggil terus langsung interview terus udah dapat beasiswanya. Nah, mhm, terus untuk yang terakhir sih di sini kan ada melampirkan persyaratan untuk jam kerja ya 2.800 itu ya. mhm, mhm, Nah, itu tuh apakah harus kayak ada surat buktinya gitu kayak tanda tangan ke pimpinan tempat kerja mhm. misalnya gitu sebelumnya gitu atau gimana? Nah, terus terkait voluntary experience sih untuk di pas mengisi ininya apakah itu menjadi suatu yang wajib atau Chevening biasanya lebih suka nih kalau nerima orang yang dia punya pengalaman banyak voluntary gitu loh. Itu sih paling Mas. Oke, Terima kasih. oke. Thank you, Mas Pramudito. Next. thank Aku you. udah nyatet nih. Di sini kita ada Kak Elis. Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elis. Terima kasih Kak Panca, penjelasan luar biasa sekali membuka insight saya tentang beasiswa Chevening. Chevening nanti ditutup tanggal 7 November ya Kak ya, November. telat Iya. sebenarnya. Jadi sebenarnya Belum, saya belum, kan belum major ditutup. untuk Belum Hah? ditutup. Belum ditutup. Iya sih, benar sih. 7 November, ya, tapi kayak oke lah gitu. Kalau berusaha mungkin bisa ya. Karena kan Ya. 4 esai jadi lumayan sekali gitu. Nah, Uh-huh. yang ingin saya tanyakan beberapa. Mhm, Satu yang 2.800 jam tadi seperti Kak Pramudito tadi ditanyakan itu sudah ditanyakan dan mhm, ditanyakan tadi kan apakah harus ada tanda tangan dari atasan. Nah, pertanyaan saya apakah itu boleh kalkulasi gitu? Karena mhm, isu-isu nih Kak, isu-isu dari teman-teman aku katanya chevening itu lebih ke orang-orang yang memang PNS itu pasti dia kalau daftar chevening itu pasti di ACC ada yang bilang gitu sih itu isu-isu aja sih Kak. mhm, Nah, jadi mhm, itu mohon untuk ditekankan apakah benar atau tidak dan dikalkulasi atau bagaimana. Yang kedua pertanyaan saya, eh, apakah masalah yang diangkat di esai harus dari kerjaan kita yang sekarang atau boleh kayak kalau saya kan di dunia pendidikan tuh. Nah, gimana mhm, kalau misalnya saya dulu pernah masuk ke suatu lembaga di mana di situ ada mhm, ada kasus, terus saya ambil, sedangkan saya sekarang udah nggak di lembaga itu lagi dan apa mhm, di lembaga saya sekarang tuh nggak ada masalah gitu. Nah, masalah itu apakah boleh saya ambil di lembaga saya dulu atau mhm, harus sekarang ini? Itu. mhm. Terus itu kedua. Yang ketiga, Kak boleh nggak sih minta contoh esai yang tentang networking yang Kakak tulis yang kayak kita itu harus kayak Kakak bilang tadi networking itu gimana gimana networking itu bisa berguna untuk kehidupan kita selanjutnya. Nah, Kakak itu dulu ngejelasinnya gimana sih yang itu gitu. Gitu Mhm. Kak. Satu lagi. S2 ini untuk chevening ini kan boleh untuk yang pernah S2 kan boleh S2 lagi gitu. Itu Ya, kalau cross major atau harus satu major atau cross major gitu. Thank you Kak, thank you banget Kak Panca. Sehat selalu rezeki oke. dilancarkan. Amin. 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 Oke, udah ada 2 pertanyaan dan ternyata masing-masing 4 penanya ya, 4 pertanyaan Iya, ya. luar biasa.
Antusias sekali soalnya. Oke, yang ketiga ada Kak Elis, boleh langsung bertanya? Ines, Oh sorry, oh, Kak ada Ines, Elis tadi kan duluan. Elis, Oh iya, tadi duluan Elis, Ines. Oh iya, Ines ya. sekarang Boleh Kak Ines. Ines? Ya, halo, terima kasih ya Kak Panca atas presentasinya tadi. Sebenarnya saya juga mau tanya tentang balik lagi ke jam kerja. Kalau jam Mhm. kerjanya sebagai seorang entrepreneur itu bagaimana Mhm. cara pengakuannya ya Kak? Mhm. Nah, nah, lalu untuk beasiswa di Chevening ini, kan dari tadi selalu dimention kalau kalian ada kegiatan, utamakan kegiatannya juga ada yang berkaitan dengan sukarela ya. Kegiatan sukarela ya Kak ya. Yang tadi Mhm. usahakan setiap ada 2 experience selalu ada dimension voluntary. Nah, Mhm. apakah memungkinkan bagi kami yang belum memiliki kegiatan sukarelawan ini untuk Mhm. bisa diterima. Nah, Mhm. atau jika kegiatan sukarelawannya baru dimulai belakangan ini, apakah itu sebuah menjadi indikasi, Mhm. ini nggak benar-benar sukarelawan nih, ini cuma karena mau ikut Chevening aja nih. Oke. Apakah seperti itu, Kak? Mhm. Nah, Oke. lalu yang ketiga, yang terakhir, Kak. Kalau S1 saya kebetulan kan langsung sebutin aja ya, kalau S1 saya itu kan Mhm. kebetulan di accounting. Nah, tapi Mhm. pengalaman saya di real life itu sebagai entrepreneurnya di dunia fashion. Mhm. Untuk concern ke future-nya, ke masa depan saya tetap ingin concern-nya di fashion. Nah, apakah hal tersebut Mhm. memungkinkan untuk mendapatkan beasiswa Chevening dengan Mhm. catatan masa pengalamannya sudah di 5 tahun seperti itu, Kak? Terima Mhm. kasih. Oke, thank you. Oke, Kak Dila, aku langsung jawab aja ya. Oke, boleh banget Mas Panca. Jadi nggak perlu Oke, diulang lagi pertanyaannya? nggak perlu nih aku catat nih sampai berapa lembar itu. Oke, Ya, silahkan Mas jadi Panca. kebetulan jadi kebetulan aku tuh udah nyiapin sebenarnya beberapa slide ya. Cuman karena aku ngelihat flyer kita fokusnya ke 3 hal tentang esai dan juga tentang how to be an outstanding applicant. Jadi aku fokusnya ke situ. Cuman nggak ada salahnya kalau misalkan aku share slide yang ini nih untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Hmm. Hmm. Oke, ini dia. Ya, ini pertanyaan Mas Pramudito. Yang pertama, bidang apa sih yang jadi fokusnya Chevening? Nggak ada priority field, ya, nggak ada. Aku bisa bilang kayak gitu. Kenapa? Ini faktanya itu uh, bisa dilihat 35% kebetulan social science. Aku masuk dalam 35%-nya. Habis itu ada STEM 21%. Habis itu Business and Management 15%, Health Science 14%, Law and Legal Studies 9%, dan Art and Humanities 6%. Nah, ini berdasarkan laporan Annual Report Chevening tahun 2022. Jadi, kalau misalnya pertanyaannya apakah ada bidang ilmu yang diprioritaskan, saya bisa menjawab tidak ada. Ya, jadi memang tergantung nanti apakah yang diterima itu memang memenuhi syarat-syaratnya, ya udah diterima aja seperti itu. Jadi jangan khawatir, tidak ada priority disiplin ilmu seperti itu. Yang kedua, Kak, ayo, oke. mau nambahin sedikit Kak. Kalau di angkatannya Kak Panca itu ada nggak yang dia di bidang pertanian Kak, tapi keterima gitu Kak? Terima kasih. Di bidang pertanian. Kebetulan kalau di angkatanku di Indonesia 2021 2022. Wah, aku harus ngeliat database dulu nih. Aku agak lupa nih. Oh ya, Oh, ya ada. barangkali. Oh, enggak, ini kalau nggak salah ada nama tuh Robi. Robi dia sebentar aku cek Instagramnya dia. Aku cek sebentar Instagramnya dia. Ada nama Robi. Wait ya, Mas. Iya iya Kak. Ada deh. Apa dia bio aqua ya?
saya agak lupa juga sih. Tapi dia kalau nggak salah tuh kerjaannya emang ke hutan-hutan gitu sih. Beda itu Maya, kalau ke hutan-hutan sama pertanian ya. Kehutanan kayaknya itu sih kalau yang Itu mah kehutanan kehutanan itu. ya. Iya, Iya. ya kayaknya sih aku lupa. Berarti dia di bidang kehutanan. Cuman intinya seperti itu sih Mas. Jadi any Hmm. field itu accepted seperti itu. Kayak misalkan si teman saya Robi itu dia satu-satunya orang yang bergerak di bidang kehutanan, tapi dia lolos gitu loh. Jadi yang Iya. menentukan lolos atau tidaknya gimana Mas bisa meyakinkan tim panels bahwa Mas deserve satu spot chevening seperti itu. Oke, oke, Oke. oke. Sip, berikutnya bagaimana proses seleksinya? Ini, nah ini dia. Oke, bisa dilihat bahwa chevening udah dibuka 12 September kemarin, ya, nanti ditutupnya 7 November. Pertengahan November sampai Desember itu reading committee assessment. Disitulah esai teman-teman akan dinilai, dievaluasi. Wah, ini lolos nggak? Ini nggak lolos. Lolos nggak? Ini lolos, seperti itu. Lalu nanti ketika di 26 Februari sampai 26 April, teman-teman akan, insya Allah jika beruntung, teman-teman akan menerima surat cinta yang pertama. Surat cinta yang pertama dari Chevening bahwa teman-teman lolos menjadi shortlisted untuk interview. Fokusnya ketika di interview ini adalah teman-teman pelajari esai teman-teman itu untuk menandakan bahwa esai itu memang ditulis oleh teman-teman berdasarkan pengalaman kerja teman-teman. Ya, jadi jangan dihafal, tips dari saya, jangan menghafal esai, ya, tapi dipahami, dicerna, biar nanti jawabnya itu ngalir seperti itu. Lalu nanti di saat yang bersamaan, teman-teman wajib submit reference dan education document deadline ya di situ di Februari sampai ke late April seperti itu. Di June 2024, teman-teman akan menerima surat cinta kedua yang menjadi surat cinta akhir. Apakah teman-teman berhasil menjadi Chevener? Nanti di Juni 2024, itu teman-teman akan menerima surat cintanya. Dan nanti ada di 11 Juli 2024, itu ada deadline untuk mengumpul LOA. Nah, aku pengen ngejelasin tentang LOA. Aku termasuk yang ketika interview pun, aku belum punya LOA. Ketika daftar chevening, submit esai, aku belum punya LOA. Ketika interview, tim panel sananya, sudahkah kamu dapat punya LOA dari salah satu kampus? Aku dengan tegas dan jujur aku bilang belum, cuman lagi dalam proses. Aku cuma bilang gitu aja. Jadi intinya LOA itu nggak jadi masalah. Ketika di interview pun nggak jadi masalah kalau teman-teman belum punya, karena nanti LOA ada deadline-nya tersendiri. Itu adalah setelah teman-teman dinobatkan sebagai chevening working. Nah, jadi di bulan Juli 2024 lah nanti ada deadline untuk LOA. Oke, lalu ketika bulan Juli udah, nanti akhirnya study begins di September dan Oktober 2024. Ya, teman-teman nyari perkuliahannya jangan yang dimulai bulan Januari, karena Chevening cuman pengen yang kuliahnya dimulai di bulan September ataupun Oktober, seperti itu. Terus pertanyaan berikutnya adalah ini menjawab juga pertanyaan dari Mas Pramudito dan Mbak Elis tentang 2.800 jam kerja. Buktinya apa? Oke, ya. Jadi apakah perlu ada bukti? Nggak perlu. Tidak perlu ada bukti bahwa teman-teman buat surat keterangan ditandatangani oleh atasan seperti itu terkait jam kerja. Enggak. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman udah buka portalnya Chevening, portal aplikasinya, karena nanti di situ ada form yang teman-teman tuh udah tinggal tulis aja. Misalkan teman-teman selama punya pengalaman tuh udah lebih dari 200, kan gini, 2.800 jam kerja itu ekuivalen dengan 2 tahun. Ya, misalkan di 2 tahun aja teman-teman pindah-pindah tempat. Nggak apa-apa, disebutin aja itu nanti di portalnya. Dari bulan sekian sampai bulan sekian, kerja di sini, nanti ada hitungannya. Dari bulan sekian sampai bulan sekian, kerja di sini ada hitungannya. Nanti dari bulan sekian sampai sekarang, kerja di sini, ada hitungannya. Jadi nggak perlu ada dokumen resmi yang menyatakan 2.800 jam kerja. Nah kan, kurang apa lagi coba? Gampang banget kan daftar Chevening, seperti itu. Jadi nggak perlu namanya
justifikasi ataupun dokumen resmi terkait 2.800 jam kerja. Untuk pertanyaan Mbak Elis, katanya apakah hanya PNS? No, bahkan untuk di batch Indonesia, angkatanku yang PNS saja cuman saya, 1, 2, 3, 4. Cuman 4 dari 60 orang yang PNS. Aku, Karendeng, habis itu kita, Amalia. Ya, 4. Jadi itu hanya isu belaka bahwa Chevening hanya fokus ke PNS, jadi jangan khawatir. Di sini sudah terpatahkan isu PNS itu ya, seperti itu. Lalu pertanyaan berikutnya dari Mas Pramudito, voluntary apakah wajib? Wah, ini kayaknya aku harus luruskan ya. Itu nggak wajib. Bahkan gini, oke. Aku kayaknya sempat bikin, nah ini dia. Teman bisa baca di sini. 2 years, yang poin kedua. 2 years of work experience equivalent to 2.800 jam kerja itu bisa terdiri dari full-time employment, part-time employment, voluntary work, atau paid or unpaid internship. Jadi tadi itu yang kebetulan aku tulis, itu merupakan salah satu contohnya aja. Kebetulan aku waktu itu nulis, yang satu, kan tadi aku bilang minimal dua pengalaman. Yang satu terkait pengalamanku sebagai PNS, yang kedua, contoh yang keduanya, pengalamanku yang kedua adalah terkait voluntary-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen dua-duanya full-time-nya, employment, nggak apa-apa. Kalau pengen salah satunya full-time, salah satunya part-time, nggak apa-apa. Kalau pengen dua-duanya voluntary work, juga nggak apa-apa. Kalau pengen, ya itu boleh mix. Jadi terserah teman-teman aja. Seperti itu ya. Jadi nggak, it's not a compulsory. Seperti itu. Semoga menjawab ya, Mas Pramudito. Habis Oh itu, iya ya. iya Kak. Ya. Oke, sip. Habis itu dari Mbak Elis lagi, tadi udah aku jawab ya, yang 2.800. Ini dia. Oh, lembaga yang dulu. Oke, nggak apa-apa, Mbak. Kayak misalkan tadi aku udah jelasin, 2.800 jam kerja itu bisa jadi kita bekerja di beberapa tempat yang berbeda. Nah, ketika nanti nulis di esainya, misalkan Mbak kebetulan nih, esai yang nendang, ya, esai yang nendang, contoh leadership-nya ataupun networking yang nendang bagi Mbak itu adalah ketika di lembaga yang dulu. Masukin aja, nanti tim panel nggak akan sampai, ini kok nanya, ayo kamu udah nggak kerja di situ lagi kan? Nggak akan nggak sampai. Mau minum dulu ya, izin. Ya. Jadi kalaupun memang Mbak pengen nulisin yang di pengalaman kerjanya adalah di lembaga yang dulu, dan kebetulan di situ Mbak actionnya itu benar-benar impactful to the society, tulis saja yang itu, seperti itu. Jadi itu nggak jadi masalah. Kalau Mbak pengen nulis yang pengalaman di masa lalu juga itu nggak apa-apa kok, seperti itu. Next, contoh essay networking. Kalau misalkan nanti ikut bimbingan dari Awardee, nanti dikasih tahu deh. Ya Kak Dila ya. Habis itu, boleh S2 terus major nggak? Oh, boleh banget. Aku itu S1-nya accounting. S2-nya public policy and management. Itu dua hal yang berbeda. Tapi public policy and management itu relevan dengan kerjaanku sekarang. Sehingga ketika ditanya ataupun ketika nanti masuk interview, aku bisa ngasih tahu, ngejustifikasi ke panels kenapa aku pengen ngambil kenapa aku pengen ngambil jurusan ini. Karena ini sangat relevan dengan pekerjaanku sehari-hari sebagai seorang editor yang harus memberikan rekomendasi strategis. Ketika menyusun rekomendasi strategis, itu perlu adanya pemahaman tentang kebijakan publik. Nah, jadi itu lebih relevan dengan kerjaanku yang sekarang. Jadi kalau misalkan apakah S2 boleh cross major? Boleh banget. Pokoknya Cikoneng itu sangat ini banget deh, sangat apa ya? Sangat nggak banyak aturannya, pokoknya seperti itu ya. Habis itu dari Kak Ines, entrepreneur jam kerja, kayak tadi aja yang aku bilang, nanti di aplikasi portalnya, itu Kak Ines tuh tinggal nyebutin sejak kapan memulai entrepreneur-nya.
seperti itu ya. Sejak kapan memulainya? Karena ini dia nih. Working week comprises 35 to 60 hours. And a working year comprises 40 to 50 weeks. Seperti itu. Justru yang harusnya Kak Ines pertanyakan adalah mengenai reference. Karena kan Kak Ines nih seorang entrepreneur, ya kan? Maksudnya bekerja untuk sendiri lah gitu kan ya. Nah, siapa yang bakal ngasih reference letternya? Nah, untuk memecahkan masalah ini, gini aja. Kak Ines menjalin kerjasama nggak dengan, kan tadi di bidang fashion ya, dengan misalkan UMKM ataupun dengan pihak ketiga ataupun pihak lainnya yang udah ngejalin kerjasama. Nah, dia bisa memberikan reference letter untuk Kak Ines. Karena kan kita lucu ya kalau misalkan reference letter dari kita untuk kita. Ya, kan? Gitu. Jadi misalkan karena Mbak Ines ini seorang entrepreneur, jadi bisa reference letternya itu dari rekan sejawat sesama entrepreneur atau tadi ke pihak ketiga yang udah kerjasama dengan kita seperti itu. Nah, tadi voluntary apakah wajib? Tidak. Terus S1 accounting, real life fashion, apakah memungkinkan? Memungkinkan banget karena tadi aku udah jelasin. Aku S1 accounting, kerjaan aku sebagai auditor, aku ngambil public policy and management, dan sampai sekarang aku bekerja sebagai auditor, beda dengan backgroundku sebagai akuntan. Apakah memungkinkan? Memungkinkan banget seperti itu. So don't worry seperti itu. Jadi jangan khawatir, semua terakomodir di sini seperti itu. Oke, Kak Dila. Oke, thank you banget atas jawabannya Mas Panca yang sangat lengkap. Dan ternyata banyak banget yang kita tahu Chevening ternyata tuh nggak seribet itu, sangat open-minded untuk teman-teman yang misalnya cross major, terus kalau misalnya teman-teman mau S2 lagi boleh banget, kalau ngerasa kemarin S2 yang pertama kurang memuaskan. Dan teman-teman ternyata bisa ya, nggak cuman kerja full time, tapi volunteer juga dihitung, bahkan tuh yang part time juga dihitung. Jadi di sini kayaknya saya batasin ke 3 pertanyaan lagi aja ya, biar Mas Pancanya juga istirahat. Dan karena restrain waktu juga, jadi di sini ada pertanyaan yang pertama nih Kak, dari Kak Lia di chat kita, apakah Oke. setiap esai harus ada hook-nya Kak? Terus bagaimana cara membuat hook yang menarik dari esai tersebut? Lalu ada lagi Kak Aisyah, apabila belum mendapatkan LOE dalam batas waktu yang ditentukan, konsekuensinya apa? Apakah mungkin nggak bisa lanjut Chevening? Lalu berarti Kak Panca dulu tuh dapat Chevening kan setelah ASN, berarti tugas belajar ya? Iya kan ya? Iya. Oke, jadi pertanyaan ketiga udah kejawab, jadi kita ganti sama pertanyaan lainnya. Di sini dari Kak Nurul, terkait esai, apakah kakak membutuhkan bantuan translator untuk checking grammar atau mungkin detailnya? Dan sorry nih out of topic, I know about your headphone brand. Apa? Headphone Mas Panca tuh brandnya apa? Kayaknya sangat menarik deh untuk dilihat. Headphone. Iya. Oke, sama satu lagi nih dari Kak Tri. Halo Kak, mau tanya apakah di esai leadership harus mencantumkan definisi leadership menurut kita? Bagaimana jika kita menyampaikannya secara tersirat berdasarkan situasi ketika menjadi team leader atau di dalam satu project? Kemudian untuk leadership, tadi kan Kakak menyampaikan sebaiknya 2 situation menurut kita tuh kan itu terbatas 500 kata. Lalu yang networking itu bagaimana ya? Kita highlight apakah memang yang harus sejalan dengan goal yang akan kita capai, dan untuk yang career plan, apakah sespesifik dan sekuantitatif apa, Kak? Kuantitatif apa? Apakah harus benar-benar ada ukuran nih targetnya? Apakah harus dalam bentuk angka dan lain sebagainya? Gimana kalau menyampaikannya tuh misalnya secara tersirat, Kak, untuk yang ke depannya. Jadi nggak nulisnya dalam waktu jangka pendek, menengah, dan panjang dalam bentuk kuantitatif, tapi dibentuk dalam suatu kalimat yang tersirat. Karena lagi-lagi terbatas 500 kata. Jadi di sini kekhawatirannya adalah karena 500 kata, kalau kebanyakan poin, takutnya nggak sampai semua. Oke, sekian pertanyaannya. Untuk Mas Panca bisa dijawab.
Oke, karena Mas Panca kayaknya Mas lagi off cam karena emang lagi kurang sehat ya teman-teman. Jadi di sini kita tunggu Mas Panca dulu. Oke, Oke, sorry tadi habis minum dulu. ya Pak. Oke, yang pertama adalah dari Lia ya, hooknya. Tadi aku udah bilang di awal bahwa no repeat answer ya. Nggak boleh ada jawaban-jawaban yang berulang di setiap esainya. Jadi, kalaupun memang nanti teman-teman di setiap esai, karena gini ya, why study in the UK dengan career plan itu udah pasti dua hal yang berbeda. Jadi, nggak mungkin ada hooknya di situ. Antara why study in the UK sama career plan itu udah dua hal yang berbeda, dua esai yang berbeda. Jadi, udah pasti nggak perlu ada hook di situ. Nah, kalaupun mau ada hook, itu kemungkinan adalah di leadership dan juga networking, seperti itu. Cuman, masalahnya adalah gini, saya khawatirnya adalah, kan misalkan teman-teman udah nulis nih pengalaman kerja, teman-teman tuh misalkan udah lebih dari 2 tahun, udah lebih dari 5 tahun. Masa selama 5 tahun itu nggak ada pengalaman lainnya gitu loh. Seperti itu. Masa sih nggak ada pengalaman lainnya gitu? Masa cuma itu aja yang diulang dari leadership dibawa lagi ke uh, networking seperti itu. Jadi kalau menurut saran saya adalah mending ketimbang berulang dan juga apa ya, examples-nya itu adalah hal yang sama, mending kamu cari coba kamu ini dulu aja, kamu spesifikkan apa aja sih pengalaman selama ini yang kira-kira impactful to the society gitu kan. Misalkan oke, aku pernah di sini, oke, ini bakal aku taruh di leadership. Habis itu ngapain lagi? Oke, ini aku pernah ikut internship dan aku ternyata itu sebagai leader, aku pengen taruh juga di leadership. Oke, sekarang ke networking. Oh, aku pernah nih networkingku sampai ke level misalkan, oh aku bekerja sama dengan kepolisian, aku bekerja sama dengan tokoh adat, seperti itu kan. Itu networking tuh, misalkan. Berarti ini aku taruh di networking. Habis itu aku misalkan di voluntary ini aku, aduh, tapi nggak ada nih satu pautnya dengan networking. Tapi teman-teman ternyata mampu mampu apa ya, menggunakan kemampuan teman-teman untuk yang tadinya terkesannya tidak ada apa ya, networkingnya itu ternyata akhirnya teman-teman dengan permainan kata-kata teman-teman tuh mampu menuliskan seolah-olah itu menjadi networking esai yang networking seperti itu. Jadi menurut saya adalah untuk leadership dan networking itu boleh ada hook, boleh juga enggak. Karena tadi shifting ini lihatnya adalah minimalkan 2.800 jam kerja, otomatis asumsi cheapening itu adalah teman-teman tuh punya banyak pengalaman yang impactful seperti itu. Jadi pastikan aja teman-teman, kalaupun pengen ada hooknya itu konteksnya berbeda, karena nggak mungkin study in the UK relevan ada kaitannya dengan career plan, itu udah nggak mungkin banget. Kalaupun ada hooknya, kemungkinan adalah leadership dan juga networking. Nah, tinggal gimana teman-teman untuk menggunakan kata-kata yang enak, biar itu menjadi dua contoh yang berbeda. Padahal sama case-nya, case tadinya sama, tapi yang satu tentang leadership-nya, yang satu tentang networking-nya, seperti itu. Oke, Mas Panca, terkait dengan hook. Jadi bisa jadi hook yang dimaksud adalah tentang pembukaan karena di beberapa orang itu sering juga Oke. bertanya Mas Panca, apakah dalam membuat esai kita harus pakai quote seperti itu? Jadi membuat esai kita menarik, terus membuat orang mau baca. Nah, kalau dari Mas Panca nih pengalamannya di Chevening, Oh, apakah pakai awalan yang seperti itu atau langsung to the point? di SI-ku yang leadership dan networking, aku nggak pakai quotes, tapi aku yang tadi aku bilang, aku mendefinisikan leader itu seperti apa versiku, cukup 2 kalimat atau 3 kalimat sebagai intro. Di networking juga aku bukan pengertian networkingnya, tapi aku intronya adalah the importance of maintaining networking. Itu aku pakai sebagai intronya, seperti itu. Ya, jadi uh, jadi justru malah agak aneh ketika teman-teman pakai quotes. Jadi nggak usah pakai quotes deh. Jadi mendingan, maka tadi aku tulis di leadership dan juga networking, uh, describe what leader or leadership means to you based on your own perspective, not copy paste. Seperti itu. Aku tadi tulis di situ ya.
Oke, berikutnya Aisyah. LOE sampai batas waktu. Nah, jadi gini, tadi ada deadline ketika untuk tahun ini, batch 2023-2024, batas untuk mengumpulkan LOE adalah 11 Juli 2024. Di situ, pokoknya teman-teman harus sudah punya minimal satu LOE dari satu kampus, minimal satu LOE dari 3 kampus yang teman-teman daftar. Kalau cuma punya satu aja nggak apa-apa, ya seperti itu. Tapi kalau misalkan sampai dengan tanggal 11 Juli, teman-teman tuh nggak punya LOE, sorry, maka teman-teman akan mau nggak mau akan dibatalkan beasiswanya. Meskipun teman-teman udah dapat surat cinta bahwa teman-teman lulus menjadi chevening awardee. Tapi ternyata sampai dengan sekarang gini, pengumuman menjadi chevening awardee itu di Juni 2024. Lalu teman-teman dikasih batas waktu 11 Juli 2024. Seperti itu. Nah, sampai 11 Juli, meskipun teman-teman udah menjadi chevening awardee, tapi ternyata nggak punya LOE di tanggal segitu, maka teman-teman gugur. Karena nanti ada yang reserve nih, reserve candidate. Otomatis ketika teman-teman gugur, yang reserve naik satu nih. Seperti itu. That's why aku bilang, kita tuh harus paralel. Kita harus paralel antara daftar chevening sama ngedaftar untuk LOE. Karena setiap kampus punya periode pendaftaran yang beda-beda. Jadi teman-teman harus paralel, jangan apa ya, keenakan, alah nantilah gitu. Nanti aja deh daftar LOE-nya, karena kadang beberapa kampus di UK itu punya gelombang pendaftarannya. Ketika bulan Januari udah ditutup, baru buka lagi nanti di bulan Maret atau di bulan April. Wah, itu mepet banget gitu loh. Jadi makanya aku bilang dari sekarang kita daftar aja paralel, daftar chevening-nya sama daftar LOA unconditional-nya, seperti itu. Oke, Mas Panca, terkait dengan LOE, misalnya nih si Mawar, dia tuh ambis mau coba Oxford, Cambridge, sama LSI, tapi ternyata nggak lulus tiga-tiganya. Dia boleh nggak sih milih cadangan lain di luar ketiga itu? Misalnya, aduh ya udah deh aku masuk Glasgow misalnya. Nah, Boleh oke. nggak ada pindahan kayak gitu? Pertanyaan bagus nih, Dila. Jadi, itu makanya adalah kebijaksanaan kita ketika memilih kampus, ya. Kan kita milih 3 kampus nih. Teman-teman tuh harus mengukur kapasitas bahwa tiga dari 3 kampus ini paling tidak ada satu yang punya chance gede untuk dapetin LOA. Bahkan ketika nanti di interview, tim panel bakal nanya, are you gonna change your chosen universities? Tim panel itu bakal nanya, kamu mau ngubah nggak pilihan kampus kamu? Kalau teman-teman memutuskan untuk ngubah, teman-teman harus punya justifikasi yang kuat. Bukan sekedar, ya karena saya nggak dapet 3 LOE dari 3 kampus itu. No. It's not like that. Justifikasi bukan seperti itu. Ya, jadi makanya dari 3 pilihan kampus itu, teman-teman tuh harus pakai strategi. Yang pertama, misalkan yang kampus yang top nih, gitu kan. Yang ya kalau diterima alhamdulillah, kalau enggak ya udahlah gitu. Yang kedua punya chance agak besar. Yang ketiga punya chance besar banget. Artinya ketika nanti di pilihan pertama itu nggak dapat LOE, kita masih punya nih cadangan di kampus kedua. Di kampus kedua kita nggak dapat, wah ini kampus ketiga udah pasti kita dapat. Karena kita tadi udah mengukur acceptance LOE, acceptance rate atau atas LOE itu. Gitu, Kak Dila. Oke, thank you Mas Panca. Kita move ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Kak Tri nih. Tunggu, aku mau nanya lagi nih ya. Karena tadi kehalang aku pas lagi minum. Nih, Tri, halo, kamu nanya apakah di istilah leadership harus mencantumkan definisi leadership menurut kita? Yes, tadi aku udah jawab ya. This is based on my essay. Aku membukanya di intro sebagai mendefinisikan apa sih leadership ataupun leader menurut versi aku, seperti itu. Jika kita menyampaikan secara tersirat berdasarkan situasi ketika kita menjadi tim leader di suatu project, loh itu berarti udah jadi example-nya. Itu udah masuk ke badinya nih. Jika kita menyampaikannya secara tersirat berdasarkan situasi ketika kita menjadi tim leader di suatu project, kemudian untuk leadership itu tadi kakak menyampaikan sebagai dua situation, sementara kita terbatas di 500 kata, lalu yang networking itu bagian mana yang kita highlight, apakah memang yang harus sejalan dengan goal yang akan dicapai. Oke, aku jawab satu-satu dulu nih ya. Tadi ya, pokoknya intronya adalah definisi leadership menurut kamu.
Di body itu udah kamu sertakan contohnya, ya, minimal 2. Nah, apakah cukup nih 500 kata? Cukup kok. Aku cukup. Dan disitulah kesabaran kita diuji. Karena kita pengen nuangin banyak hal, tapi terbagi intro, contoh pertama, contoh kedua, conclusion. Bisa dibayangkan bagaimana kita untuk membagi semua itu 500 kata itu menjadi intro, body 1, body 2, conclusion. Seperti itu. Dan networking itu bagian mana yang kita highlight? Apakah memang yang harus jalan dengan goal yang akan dicapai? Oh, enggak kok. Enggak harus, karena networking ini adalah pengalaman di masa lalu. Kita ngejelasin pengalaman yang kita di masa lalu. Leadership dan networking itu kita menceritakan pengalaman kita di masa lalu. Sementara goal itu adalah career plan, perencanaan di masa yang akan datang. So it's automatically two different things. Seperti itu ya. Bagian mana yang kita highlight, apakah memang harus jalan dengan career plan itu spesifik dan sekuantitatif apa sih? Benar-benar ada ukuran target. Harus spesifik, kayak misalkan tadi kamu membaginya dalam 3, short, middle, dan long term. Kamu harus mendefinisikan dengan jelas goal kamu untuk short term dalam 5 tahun itu mau apa. Goal kamu di middle term dengan durasi 7 tahun, kamu mau jadi apa. Goal kamu di long term goals di 10 tahun, kamu mau jadi apa. Itu harus spesifik, jangan ngawang. Ya, kayak tadi kata Kadila, jangan goalsnya adalah pengen berbakti kepada Indonesia. Ya apa? Berbakti itu banyak. Berbakti itu masih bias ya, masih bias gitu loh. Berbakti itu apa? Langsung aja spesifik. Berbakti itu dengan cara misalkan sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Kayak Kadila, fokus kepada pendidikan. Seperti itu, menjadi CEO awardee. Fokus membantu teman-teman pengen dapetin beasiswa. Itu goal loh. Seperti itu. Nah, jadi emang harus spesifik. Jangan ngawang, seperti itu. Kemudian apakah UK-Indo relation itu harus spesifik juga kita menyebutkannya? Yes. Gimana kalau menyampaikan secara tersirat? Karena lagi-lagi, ya kalau tersirat artinya kamu nggak spesifik. Dan berarti metode SMART-nya nggak dipakai. SMART, specific, measurable, achievable. Nah, seperti itu. Kalau kamu tersirat doang, cuman pengen, ya saya akan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan UK. How? How you strengthen the UK and Indonesia partnership? Harus spesifik seperti itu. Gitu deh Kadila. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih Mas Panca. Tadi kan katanya nulisnya sendiri ya, tanpa bantuan orang untuk proofread. Itu prosesnya berapa lama tuh? Nulis sampai revisi dan lain sebagainya. Aduh, pokoknya itu merupakan salah satu proses terpanjang dalam hidupku Kadila. Karena waktu itu aku udah ngubungin Wordy itu ternyata dia udah ngehandle mentis yang lain. Ya, aku pikir oke lah, wajar. Jadi dia nggak bisa. Aku ngubungin yang lain, ternyata sama aja nggak bisa. Ya udah, aku memutuskan bahwa aku memproofread diriku sendiri seperti itu. Jadi aku susun, aku baca, aku lihat lagi pakai metode STAR, situationnya ada nggak ya? Oh, ini actionnya kurang deh. Masa actionnya cuma 2 sih? Padahal actionnya aku pengen agak panjang nih, seperti itu. Berarti actionnya aku harus tambah lagi. Pokoknya itu termasuk aku sering baca berulang-ulang. Aku ganti, aku revisi, aku baca, aku revisi lagi, baca lagi, revisi lagi, sampai akhirnya aku ngerasa, oke, esai ini siap untuk disubmit. Itu termasuk juga untuk esai networking, study in the UK. Study in the UK terutama ya, aku benar-benar di study in the UK itu aku buka, aku waktu itu milihnya Glasgow, Edinburgh, sama Manchester. Jadi aku buka website masing-masing kota. Glasgow itu apa uniknya, Manchester itu apa uniknya, Edinburgh itu apa uniknya. Aku buka course-nya, ada apa sih course-nya nih di Glasgow, yang menarik course-nya itu apa sih gitu kan, profesornya siapa sih. Jadi memang benar-benar harus research, karena semakin kamu research, ini tips ya, semakin kamu research yang dalam terkait kampus, menunjukkan bahwa kamu semakin niat banget untuk diterima study in the UK.
ketimbang orang yang cuma nulis ranking, ranking, dan ranking. Semakin kamu dalemin bahwa, oh, di kampus University of Glasgow ada Adam Smith, bapak ekonomi, dan di mana ada course-nya tentang ini, yang pasti ini bisa membantu saya untuk bla bla bla. Oh, semakin spesifik akan menjadi nilai plus untuk kamu. And that is how you are going to be an outstanding applicant. Semakin detail, semakin good job. Seperti itu. Gitu, Kak Dila. Oke, thank you so much Kak Panca untuk jawabannya dan waktunya, walaupun sakit, walaupun ternyata ada halangan dan kendala, tapi Mas Panca kalau udah komit untuk membantu teman-teman, akan dibantu ya. Bahkan tadi juga ternyata hamin berapa jam itu ternyata lebih parah kondisinya, dan aku nggak ngebayangin Mas Panca kalau sehat tuh Oh iya, parah apa banget nanti tadi. materinya. Iya, karena Mas Panca ini sangat into tentang pendidikan dan beasiswa. Oke, jadi tadi ada beberapa hal yang kita sum up ya, teman-teman. Ternyata untuk menjadi awardee Chevening ini harus banyak riset. Begitu pula dengan beasiswa lainnya ya, tapi jangan muluk-muluk tentang ranking dan lain sebagainya. Dan jangan menyerah. Kalau misalnya Mas Panca nih menyerah karena nggak punya mentor, bisa jadi Mas Panca nggak akan jadi pembicara hari ini, bisa jadi nggak berangkat ke UK dan bahkan main-main di Europe. Jadi teman-teman kalau mau daftar beasiswa harus ngelakuin beberapa hal. Yang pertama, riset. Yang kedua, mulai tulis esainya. Dan yang ketiga, jangan lupa barengin antara mendaftar kampus dan mendaftar beasiswa. Jadi nanti kalau misalnya udah dapat surat cinta yang pertama, bisa dapat surat cinta kedua, ketiga, dan keempat. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktunya pada malam ini. Kalau misalnya teman-teman pingin detail nih, ada mentornya untuk ke depannya untuk mendaftar Chevening, nanti teman-teman bisa chat dari adminnya saja yang ada di grup. Nanti Mas Panca ternyata tuh terbuka untuk memberikan mentorship, tapi ini terbatas ke beberapa orang tercepat dan Terbatas. ini terbatas banget karena ternyata Mas Panca akan membuka mentorship-nya ini sistemnya dibimbing dari awal sampai akhir. Jadi dari esai bahkan nanti bakal ada Zoom meeting one on one. Jadi teman-teman kalau misalnya kepo bisa langsung chat awardee aja. Oke, terima kasih Mas Panca. Mohon maaf atas kekurangannya Thank dan you banget, Kak Dila, thank you banget. Pokoknya pesan dari aku adalah push your limit. Karena yang harus kita kalahkan adalah diri kita sendiri di masa lalu. Pokoknya push your limit, itu aja. Kalau misalnya tadi Kak Dila benar bilang, kalau misalkan aku waktu itu udah nyerah karena nggak ada yang mau nge-proofread esaiku, nggak ada yang mau nge-mock interview aku, mungkin aku nggak akan ada di sini dan nggak akan bisa memotivasi teman-teman. Ternyata aku nge-push limitku di masa lalu dan akhirnya alhamdulillah bisa berbagi ke teman-teman sekarang. thank you so much Mas Panca dan teman-teman yang sudah hadir. Selamat istirahat karena besok ternyata masih hari kerja. Oke, terima kasih Mas Panca dan teman-teman. Nanti recordingnya akan ada di grup ya. Assalamualaikum. Makasih, Kak. Terima kasih.